Oke, sip, kita mulai. Halo, selamat malam semuanya. Pause. Ada CEO gue nonton. Ada CEO gue nonton. Iya, sebelumnya gue ingin mengucapkan congrats dulu buat Finansialku yang sudah mencapai subscribernya 100.000. Waduh, subscriber apa bro? YouTube channel finansialku.com. Waduh, Mantap dah. mantap. Yes, oke. Jadi Malam ini rencananya ada Mr. Show. Cuma si Ernestnya tepar. oh iya, apa-apa, kita terus bikin konten. Yo man. Gimana bro? Hari ini berapa IG live? Hah? Ada berapa ya? Hari ini berapa IG? Sampai lupa nih. Dua main. Dua main itu. Meeting Zoom banyak banget nih. Meeting Zoom banyak banget. Live yang lain? Hah? Live yang lain berapa? Iya, meeting Zoom banyak. Terus TV juga ada gitu. Hai Selin. Udah bisa ngomong bro? Hah? Udah bisa ngomong Selin? Oh, biasa udah manggil papa. Oh, pinter juga. Selin. Juga. Iya. Terus kayak video call aja nih gitu. Topiknya apa? Gimana lu? Tes market dulu. Ngobrol-ngobrol soal YouTube dong. YouTube nih, gitu kan. Kalau kan capai 100.000, berarti bentar lagi kirimin silver play button. Belum tahu sih ini kiriminnya kemana. Ya kan kantor ini lockdown. Oh iya kak, iya. Apa kirim ke rumah lo aja ya? Hah? Kirim ke rumah lo lah, atau kirim ke Melvin. Ke rumah lo aja biar di unboxing dulu sama lo. Bikin video. Ke Pak Melvin. Jadi sebenarnya banyak yang belum tahu nih ada orang di belakang layar yang sering bantuin kita bro. Iya. Namanya Ruby Herman. Gue di depan layar loh. Enggak, kan maksudnya YouTuber pertama yang bantuin Finansialku tuh Ruby Herman. Iya. Dulu soalnya pertama kali kan minder juga gua. Ya kan? Kok Ruby, followers lu berapa? Gua udah pede tuh. Followers gua 14.000. Waduh, gua cuma 12.000 nih lu. Beda 2.000. Itu pun habis itu kebalap. Pindah semua bro. Udah pindah ngajak temen-temennya lagi. Makanya gue ajakin Bro Ruby lagi di YouTube kita. Oh iya dong. Karena kan makin sekarang tuh sebenarnya banyak yang menjadi YouTuber kan. Oh iya banyak banget nih. Apalagi lu tahun sekarang kan. Iya, gitu kan. Apalagi banyak motivator, coach gitu. Gue nggak tahu deh coach siapa lah, gue nggak tahu. Itu banyak lah orang yang mau, kalau ibaratnya kalau lu belajar piramida Abraham Maslow, itu kan paling bawah kan memenuhi kehidupan sehari-hari, sampai atasnya itu ada aktualisasi diri itu. Iya. Nah, aktualisasi diri itu ya pengen eksis gitu kan, masuk jadi pengen YouTuber. Nah, iya banyak loh. Toto kok muncul nih video siapa nih gue lihat. Rupanya pakai X. Oke. Boleh-boleh aja lah pakai. Boleh-boleh aja pakai X. Gitu. Gimana bro?
Jadi ya bahasanya Pak Ruby Herman ini salah satu orang yang berjasa di YouTube-nya Finansialku. Itu apalagi satu frekuensi lah. Itu banyak juga dapat feedback. Apalagi nanti kita bisa nyambungin Zoom ke YouTube nih, gara-gara dikasih info Bro Ruby Herman, gitu. Dari Bro Hansen juga lah, apa Hansen nih? Iya. Kemarin ngulik-ngulik pun jadi. Iya, bisa bro, bisa. Tembus ke Facebook bisa. Jadi lu YouTube lu, konten lu nggak cuma satu itu doang, rekam bisa tambah Facebook, ya kan, rekam YouTube. Iya sih. Bro, gue mau tanya-tanya. Ya. Gue mau tanya-tanya. Itu kalau properti zaman sekarang gimana menurut lo? Zaman pandemi kayak gini. Yes. Basically, Bu, nggak bisa dipungkiri bahwa properti ini paling salah satu yang terkena imbasnya lah. Ya kan? Ya kan, karena ya banyak PHK dan lain-lain. Tapi gini, banyak juga orang yang udah planning, Bu. Dari mungkin 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, udah nabung, ibarat kata gitu kan. Udah nabung dan beberapa yang emang udah siap gitu loh kan. Nah kalau yang mereka yang udah siap, emang udah nabung, terjadi transaksi juga gitu. Terjadi transaksi gitu loh. Masih ada yang melakukan transaksi. Cuma kalau secara general ya berkurang gitu. Jadi gue menyarankan kepada teman-teman pelaku bisnis properti ya terus berjuang. Untuk tim gue juga gue hampir ya tiap hari kita ada meeting tim tanya gimana meetingnya lebih kayak kompom gitu kan ya. Nah jadi kita mengarahkan atau targeting ke orang-orang atau klien-klien yang bisnisnya nggak pengaruh sama kondisi gini bro. Contohnya misalnya kesehatan, ya. Terus sudah gitu makanan yang ada juga nggak terganggu ya bro ya. Ya. Terus kayak misalnya kayak minimarket gitu kan, itu juga nggak terganggu bro. Terus beberapa gue lihat juga konveksi sekarang lagi banyak pesanan bro. Masker sama APD ya? Yes, masker sama APD. Ya, terus kalau gue lihat yang perusahaan-perusahaan yang kosmetik yang switching nih bro, bikin hand sanitizer gitu kan, bikin disinfektan, karena mereka tahu chemical-chemicalnya kan. Gitu, jadi orderannya booming gitu kan, ya kan. Nah, jadi kita arahin ke segmen-segmen tersebut gitu loh. Jadi itu arahinnya gimana? Kan maksud gue sales marketing kan, ya gue tahu sih bisa closing via WhatsApp atau via video gitu kan. Cuma kan kebanyakan mereka kan pengen lihat rumahnya, pengen lihat bahannya. Kadang-kadang orang pun pengen lihat hawanya. Nah itu gimana bro? Challenging dong buat tim. Oh challenging banget. Challenging banget. Jadi gini, gue melakukan secara dari media online. Karena kan kebanyakan sekarang kan ya physical distancing kan. Dan realitanya ya kita ya pertama di media online, kedua di sosmed. Ya. Habis itu kita juga masukin ke portal-portal bro. Portal-portal terus intinya gini. Maka YouTube kalau soal targeting segmen tadi bro, kita pakai IG yang berbayar. Itu boleh. Gitu, kita pakai IG yang berbayar. Gitu loh. Kita emang ada hire konsultan digital marketing. Nah, jadi kita segmented jadi radius 10 km tuh. Radius 10 km, ya kita cari orang-orang yang profesinya yang tadi itu. Yang gue sebutin itu. Kita udah seleksi seperti itu. Kalau itu sih ada gambaran sih, cuma maksudnya tetap lagi kan dari list itu, gue nggak tahu sih, mungkin nggak semua orang
pengen ngeliat site-nya dulu. Banyak nggak tuh yang tetap datang ke site-nya? Akhirnya janjian bro. Janjian sama salesnya. Oh, janjian tetap datang ya? Yes, janjian datang, tapi tetap kita terapin sesuai dengan instruksi pemerintah. Jadi ya kita pakai masker. Kalau pakai APD. APD. Pakai masker kan, nggak pakai APD lah, nggak, cuma jaga jarak aja, jaga jarak gitu kan. Terus juga kalau di show unit kita batasin hanya 3 orang yang bisa masuk gitu loh. Nggak rame-rame. Berarti emang masih bisa jalan ya? Berarti masih bisa jalan. Masih bisa jalan gitu loh. Kita kan juga emang di kantor juga dibatasin, yang paling yang marketing 1-2 orang saja gitu. Itu yang. Terus dealnya gimana? Nggak bisa salaman dong deal? Nggak pakai salaman. Dealnya? Nggak pakai salaman. Pakai transfer aja. Pakai transfer. Dan guess what bro, bahwa kemarin kita masih ada transaksi bro, cash crush. Mantap ya. Cash crush bro. Jadi berarti industri nggak terganggu ya sebenarnya ya untuk perumahan. Gini bro, yang gue bisa bilang penjualan yes memang drop, tapi peluangnya masih ada gitu loh. Peluangnya masih ada gitu loh. Jadi atau pengaruh di segmen harga? Atau pengaruh di segmen harga nggak? Pengaruh di segmen harga nggak? Pengaruh di segmen ada segmen harga. Ada segmen-segmen harga yang sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu mungkin. Nah sebenarnya ini balik lagi sama kebutuhan, sama kemampuan gitu loh. Gue sih masih menganalisa seperti itu, karena kan gue juga pasti tanya, ini yang beli siapa sih? Terus dia kerjanya apa? Ya kan? Terus why dia beli? Kenapa dia beli ini gitu loh? Ya kan? Nah, gue ada wawancara yang sebelumnya juga bro. Jadi orang ini sebelumnya dia udah punya ruko gitu di depan, ya. Lalu dia beli rumah di belakang gitu loh. Kenapa? Ya dia mau, ruko kan tempat dia bisnis gitu kan ya. Bisnisnya ini bro, apotek bro. Makanya kan gue bilang, ya kan, makanya gue bilang gitu loh. Gini loh, gue merasa kalau misalnya yang industrinya udah nggak bisa dia apa-apain, udah nggak bisa, udah susah deh, ya kan. Tapi kalau gue lihat nih, kalau selama ini masih ada peluang dan kita masih sesuai sama itu, ya kita coba untuk promo terus propertinya gitu loh. Ya jadi kita edukasi untuk sales, yuk berjuang iklan tiap hari gitu loh. Ini ada partner gue juga di sini, Pak Edwi, malam. Jadi istilahnya teman-teman sales properti, ya kan, sales properti tiap hari harus iklan sesuai dengan, ya kan, di portal-portal semua, pokoknya itu deh, cari istilahnya orang-orang yang ya masih minat, betul ya Pak Edwin ya, tegas terus ya. Gitu. Jadi keadaan kayak gini, makanya gue juga sharing juga mungkin di IG Live, di Facebook gitu kan ya. Ya kan, bahwa ya kita berjuang gitu. Ini keadaan mungkin keadaan seperti ini corona, tapi kita lihat potensi-potensi apa, peluang-peluang apa yang masih bisa, ya udah kita gas itu sampai ya kita coba gitu sih bro. Makanya mau kolaborasi terus sama finansialku nih bro, ya kan. Kayak yang kita lakukan kan bro ya kan, yang kayak webinar kan, ternyata masih banyak loh yang mau beli properti loh bro. Iya, sekarang hampir 100 kan? Yes, that's right. Gitu. Yes, jadi peluangnya masih ada. Sampai bilang, saya harus beli yang mana nih, gitu kan? Percaya nggak percaya sih, placement yang dari bidang properti naik sih. Di finansialku juga trennya naik sih. Bahkan yang trennya harga di atas 2M, 3M, makin banyak yang iklan. Nah, betul sekali. Banyak yang iklan ya. Artinya dari sini juga peluang juga kan bro, ya kan? Dapat income kan dari properti. Yes. Nah ini jadi ekosistem bro, menurut gue. Nah, gue mau konfirmasi satu nih, karena gue tau lah ada beberapa ngomongnya financial advisor lah, apa, karena udah banyak followers, jadi dia ngomong
market bakal crash nih properti. Nah, betul nggak sih di Indonesia market bakal crash properti market? Ya. Karena ini sebenarnya gue tahu sih dia spesialis jualan fear sih, jual ketakutan spesialis. Jadi gue mau tanya langsung ke pelaku di pasar, karena kalau mainnya fear itu jelek buat industri kalau menurut gue. Nah, makanya gue bilang gini, kalau tadi gue dari finansialku, iklan placement tetap properti beli gitu loh. Ya kan? Artinya properti masih melihat peluang dan masih ada budget gitu kan ya. Ya kan, masih ada budget. Dan dari tadi yang gue sharing kan, bahwa memang penjualan ya kan nggak gampang, tapi masih ada gitu. Tapi masih ada gitu loh. Ya kan? Fotonya Bro Mario freeze. Ada dari Medan loh. CLP kali screenshot muka gue makanya freeze. Kita gini bro, sebenarnya gini, semua itu kalau menurut gue tergantung mindset. Menurut gue ya. Betul. Kalau gue merasa, ini kalau apa yang gue pikirkan nih, kalau kita berdasarkan ketakutan, ya, fear, maka yang akan kita lakukan yaitu nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan promosi, nggak melakukan iklan, nggak ngapa-ngapain, di rumah diem aja, ya kan? Dan akhirnya nggak menemukan peluang-peluang untuk konsumen ketemu sama kita atau nanya sama kita gitu kan? Gitu, ya. Jadi kalau gue lihat ini tergantung sudut pandang. Kalau dia menurut dia itu crash, ya itu silakan, itu pilihan dari dia. Tapi yang gue dan tim dari Rent Property lihat, yaitu masih ada peluang. Dan saat masih ada peluang ini, kita mesti kerja keras untuk ngambil peluang tersebut gitu sih. Betul. Kalau gue lihat malah lebih ekstrim lagi sih bro. Sekarang kan ibarat tuh kayak kemarin kan kita ngobrol sama Bro Hendra juga kan. Iya. Jadi sebenarnya banyak beberapa ya yang punya duit lebih, it's time to buy gitu maksudnya. Di saat demand malah turun gitu kan, demand turun, harga yang sesuai dompet dia pun bisa dia incar kan. Apalagi gue sih tadi dapat insight-nya yang punya apotek tadi. It's time for him to expand their business gitu kan. For his business gitu kan. Gitu. Berarti emang cash is the king sih sebenarnya. Kalau emang once dia punya cash ya dia bisa kayak raja aja kan, beli properti di mana-mana di saat yang lain-lain ngerem kan bahasanya gitu. Benar sekali. Nice insight. Dan gini bro, ya memang sih bukan krisis yang sama, tapi bahwa negara kita pernah melalui krisis-krisis sebelumnya gitu loh bro. Nah, ya kan sebenarnya polanya itu bisa kelihatan, ya kan bro. Betul. Ya. Gue tahu beberapa developer yang waktu itu ya istilah kata land banknya jadi makin banyak gitu bro. Betul. Karena pada jual kali ya. Ya, jadi kalau perusahaan-perusahaan yang mungkin terkena imbasnya dan juga mereka nggak bisa survive, artinya aset-aset mereka akan dijual. Betul. Ya kan, atau ditarik atau di apapun, ya kan. Dan ini akan diambil sama perusahaan-perusahaan yang memiliki dana, ya kan, asetnya kuat, cash flow-nya kuat, ditarikin. Ya kan istilah kata berputar gitu aja kan. Betul. Ya kan. Nah, ditarik dan mungkin ada yang didiemin dulu atau diapain, ya kan. Suatu saat ini akan di launch lagi, ya kan. Gitu. Ya kemarin gue juga ngobrol sama beberapa developer gitu ya. Ya, ini realita ya, ke Astra baru minggu lalu meluncurkan dan jualan juga, MM-an jualan gitu kan. Astra bro. Itu bro, yang bakal kita kerjain bareng. Oh iya, nah itu kan makanya gitu kan. Itu kan peluangnya gitu kan. Gue habis ngobrol sama dari pihak Astra gitu kan ya. Ya ngobrol gitu kan, gue ajakin untuk talk show gitu kan ya, di itu kan di program sebelah gitu kan. Nah, peluangnya masih bagus bro. Peluangnya masih bagus. Ya, itu Astra. Belum lagi ada beberapa developer ini yang masih melakukan penjualan gitu loh.
Dan puluhan miliar gitu. Gue juga geleng-geleng sih. Hah? Ya gue juga geleng-geleng kan, berarti kan dari playernya sendiri kan masih optimis kan. Gitu. Yes, makanya balik lagi tergantung sudut pandang, ya kan? Tergantung sudut pandang, ya. Gitu sih bro. Ya. Kalau mereka cuman kerjanya cuma nakut-nakutin atau jualan ketakutan, ya sudah gitu. Mungkin mereka dapat uang dari ketakutan, mungkin ya. Balik lagi mereka dapat uang dari ketakutan. Ya, tapi ya kalau gue sebagai pelaku di bisnis ini gitu ya kan, ya istilah kata ini bakul nasi gue gitu ya, kata gitu ya. Ini bakul nasi gue, ya gue harus berjuang ya untuk ya nggak cuma survive gitu loh, nggak cuma survive, tapi kita memenangkan pertandingan itu sih. Tuh, karena ya gue sih percaya sih, maksudnya after this pandemi, itu bakal nanti posisinya jadi reset bro, 0-0 lagi. Lu mau gede, pemain gede, lu mau pemain kecil gitu. Nanti skornya 0-0 lagi, jadi ada chance untuk teman-teman yang baru ngerintis bisnis dan bisa manfaatin peluang selama pandemi ini, bisa jadi kita bisa killing the giant gitu maksud gue. Bisa, betul. Iya, gue optimis banget ya, maksudnya posisi equilibriumnya bakal berpindah lah bahasanya. Iya. Itu yang gue percaya sih. Ya kalau orang nanya kayak misalkan finansialku gimana ya, finansialku ya so far malah naik sih, maksudnya dalam arti sisi jualan kita naik gitu. Asik. Walaupun ya traffic kita juga naik gitu ya, karena kita selalu ngambil poin kan, kita poin education, literacy, buat financial, karena gue percaya untuk posisi keuangan ini marketnya gede, tapi sangat disayangkan literasi keuangannya rendah. Makanya untuk ngomongin properti, kita ngajak Bro Ruby Herman untuk ngebuka pikiran, bukan untuk nakut-nakutin orang gitu. Gue tuh paling seneng kalau kita kasih fakta. Faktanya gini loh, cuma faktanya itu ya kita bisa pergunakan untuk kasih tahu orang ternyata masih ada loh sisi positifnya, jangan ini cuma negatifnya aja. Kita selalu ngomong ngambil the positive side lah ibaratnya, kelihatan lah dari IG kita, dari YouTube kita, itu yang kita mau bakal fokusin terus bantu bikin melek finansial untuk teman-teman di Indonesia maupun tenaga kerja Indonesia di luar gitu, karena akses internet ini kan untuk akses konten kita juga surprisingly bukan cuma di Indonesia doang, di 34 provinsi, tapi di negara-negara lain juga akses gitu. Jadi senang banget bisa kerjasama sama Bro Ruby. Ya terbukti bro, dari webinar yang kita cuma iseng-iseng doang bikin ya kan, awal-awalnya cuma 10 gitu, nah sekarang udah hampir mau 100 sih. Gue berarti banyak ya, sesuai sama tagline lu juga kan. Yes, udah keren keren gitu. Jadi studi-studi yang bilang juga anak milenial nggak bisa punya rumah, punya hunian, bisa kita patahkan juga kan, sedikit demi sedikit. Benar bu, makanya itu bisa dibilang gue ngelawan arus. Ya, itu bilang gue ngelawan arus. Kenapa gue ngelawan arus? Ada Stafsus nih, Stafsus Bro RDP nih, Stafsus. Wih, mantap. Stafsus milenial. Lagi ngamuk-ngamuk bro di IG story-nya bro, ngamuk-ngamuk sama Stafsus. Lanjut bro. Jadi gini bro, menurut gue ya itu gue sebenarnya ngelawan arus, bro. Nggak fenomenal, ya kan? Ngelawan arusnya kenapa? Karena gini, banyak perusahaan-perusahaan atau influencer yang menggaungkan lifestyle, gadget, otomotif, ya kan, fashion dan lain-lain gitu loh. Itu yang digaungkan. Kalau properti ya kan, tahu sendiri lah, ya kan. Kadang edukasinya jual ketakutan atau gaya-gayaan gitu kan ya, yang nggak masuk akal gitu loh. Kalau gua membahas realita, ya kan, sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, lu pilih lokasinya seperti apa, realitanya seperti apa, ya, nggak cuma jual mimpi, ya, tapi benar-benar
realita fakta gue edukasi gitu. Nah, banyak banget itu kan yang kemarin terakhir kan yang gue forward ke lu juga kan, yang kata lu yang itu apa tidak bisa punya properti. Ya. Yang waktu itu yang gue kasih lu kan. Ya sebenarnya sih kalau menurut lu sendiri nih, untuk millennials, untuk fresh graduate, dia udah bisa nabung, udah bisa kumpulin DP, better rental, sewa rumah di Jakarta, atau beli rumah misalkan di Citayam, pilih mana? Kalau menurut lu punya uang DP? Nggak apa-apa beli rumah di Citayam, nggak apa-apa gitu loh. Ya it's okay gitu loh. Ya sekarang nih, ya lagi kayak gini, ya kan bagus punya rumah di Citayam, bisa santai di Citayam, enjoy, ya kan? Iya kan, kalau nggak punya rumah, lu harus mikirnya banyak kontrakan. Iya, ada sewa mahal, nggak sanggup sewa diusir. Betul. Kalau misalnya orang ini misalnya gue kasih penjelasan secara fakta ilmiah, ya kan realita. Siap. Ya kadang kayak gini. Misalnya orang yang ini gue ngomong bukan ini ya, gue ngomong realita. Misalnya orang ini, misalnya lagi di PHK misalnya ya. Ini lagi KPR loh. Ya kan KPR. Asal ada bukti PHK, kan ada relaksasi kredit juga. Mantap. Ya, kalau lu mau ngekos, ibu kos gak masa bodoh lu nggak ada uang, get out. Soalnya Pak D Jokowi nggak ngomong relaksasi ngekos ya, relaksasi kontrak kan nggak ada berarti. Iya, nggak ada umum. Ya kan, kalau istilah kata ini sengaja itu sengaja punya tempat tinggal tuh. Iya nggak? Benar. Yes. Setuju, Nah, ini kadang makanya gini, kadang gue bilang, kadang-kadang gue nggak mau debat langsung gitu loh ya, gue nggak mau ini ya, tapi nggak apa-apa. Kadang gue melakukan kegerakan atau campaign yang kayak gini, modal kredit punya properti kepada orang-orang yang mau kolaborasi gitu. Karena gini bro, setiap pilihan ujung-ujungnya konsekuensinya ditanggung sendiri. Betul. Iya kan? Waktu itu gue pernah juga bro, debat kan, ya kan, sama yang ada yang yang kayak bikin startup gitu ya. Oh mendingan dananya pakai startup loh daripada beli properti. Gue bilang gini, mendingan kalau bisa dibudgeting, ada punya properti juga, bisa bikin startup juga. Jangan semuanya bebas gitu. Gue saranin kayak gitu. Oh gampang, nanti bisa lah di properti kalau udah ini. Lalu apa yang terjadi? Startupnya hancur gitu. Ini ya, bisa kan? Nyata berarti ya? Bisa nyata bro. Ya kan, gue nggak mau colek-colek lagi aja itu orang. Ya kan, startupnya hancur bro, berantakan bro. Akhirnya properti nggak ada, startup layan. Ya kan? Waduh. That's what happened, man. Iya kan? Iya. Gitu. Mesti ada inilah ya, prioritas hidup, budget gitu ya. Yes, kadang gini bro. Kenapa gue bikin campaign mudahkan punya properti? Karena gini, gue banyak melihat orang-orang yang udah umurnya udah 50 ke atas, udah nyesel bro. Dan nyesel itu nggak bisa balik lagi bro. Gitu. Betul. Nyesel itu udah nggak bisa balik lagi, no turning back gitu. Betul. Gue juga ngerasa begitu sih. Maksudnya, misalnya ngeliat pameran properti nih, naksir nih rumah kan. Yang kayak pameran yang di JCC itu kan 2 kali setahun kan? Iya. Bulan Februari, kalau nggak bulan Oktober satunya lagi kan. Pas bulan Februari gue naksir nih, gue tunda tuh bulan Oktober, udah naik 50 juta bro. Nah. Iya. Itu sih bahasanya. Sama kalau konsep kontrakan gitu ya, gue sih mikirnya soal gue paling nggak mau tuh ibaratnya gue keluar duit buat bikin kaya atau bayar sewa buat yang punya aset gitu. Jadi lebih baik gue punya properti sendiri kan emang posisinya kan di aset kita gitu. Yes. Gue sih prinsip gue dari dulu kayak gitu. Terus pernah baca buku juga nih bro, dulu banget gue lupa tapi namanya siapa. Itu dia bilang indikator orang tua yang sukses itu satu anak, mesti ada satu anak lu berarti properti lu minimum ada 2, satu buat anak lu, satu buat istri lu.
Wah, itu terngiang-ngiang gue baca pas zaman kuliah. Sampai sekarang tuh masih ingat. Iya. Setuju, bro. Ya, apalagi gue paling seneng namanya main monopoli, bro. Nah, itu dia. Iya. Main monopoli jadi satu komplek bikin. Iya, gue ngeliat arah sana pasti gue beli. Walaupun nggak ada duitnya, gue paksain aja. Iya. Itu konsep monopoli berarti kita mesti bikin juga sih, bro. Di budak monopoli. Iya. Untuk nemuin jokes-jokes yang lain gitu. Nah, gue mau ngasih jokes nih. Biasa, jokes. Nanti buat teman-teman yang bisa jawab jokesnya nih, waduh, nanti saya kasih potongan aplikasi finansialku 10% spesial buat digelek ini. Ya, bisa nanti ini selama kita ngobrol, bisa teman-teman jawab aja di chat ini. Nanti yang beruntung saya pilih. Dan yang benar jawabannya nanti saya kasih voucher diskon aplikasi finansialku. Pertanyaannya nih bro, kalau lu sih udah tahu penyebab ini bro, stroke. Nah, penyebab stroke. Kenapa orang bisa stroke tuh kenapa tuh? Nah, coba dijawab teman-teman di sini. Penyebab stroke tuh apa teman-teman? Silakan. Ya. Nanti bisa jawab di sini sambil kita ngobrol. Nanti kalau kelihatan ada yang beruntung, benar jawabannya kita kasih. Oke, pertanyaan berikutnya begini sih bro. Lo mau nanya gue dulu nggak gantian? Gue mau nanya lu gimana nih strategi lu sebagai seorang CMO finansial, strategi kedepannya apa bro? CMO di finansialku tuh bukan Chief Marketing Officer, Chief Money Oriented. Money oriented. Jadi orientasinya duit. Kalau gue sih fokus gini sih bro. Fokus apa yang bisa jadi duit dulu yang bisa cepat. Jadi andai kata gini. Gue tuh kan tahun lalu kan roadshow gue 42 kota bro. 42 kota 17 provinsi. Muter-muter. Bantuin brand-brand keuangan, bank, asuransi, fintech. Nah itu. Tapi kan gara-gara pandemi ini gue baru keliling 3 kota doang nih tahun ini. Cukup terpukul nggak? Cukup. Cuma cukup terpukul kenapa ya? Karena size paling kecil aja gue biasa tawarin ke brand itu 30 juta untuk Pulau Jawa. Untuk bikin suatu aktivasi. Cuma gue nggak mau berlama-lama. Aduh sayang banget. Karena gue ada satu project nilainya lumayan gede. Nilainya bisa MM-an lah untuk keliling ke beberapa kota. Cuma ya karena market terpukul kayak gini ya gue berpikir gue bisa distribusi apa sih produk yang size-nya lebih kecil dari harga. Kalau lu lihat Bro Ruby di iklan-iklan itu kayak FMCG, Fast Moving Consumer Goods, itu udah ngelakuin hal yang sama. Misalkan gue ambil contoh Sprite atau minuman yang bersoda gitu kan. Lu inget nggak ada iklannya dia bilang botolnya sampai bisa masuk ke dompet, aman buat kantong. Itu jadi satu strategi bro. Yang tadinya biasa orang minum kan tinggi nih 600 mili, berapa mili lah pokoknya. Kalengnya kan 330 mili kan. Dia buat yang versi kecil. Kenapa? Biar masih bisa masuk cash flow-nya dia. Nah itu yang salah satu yang gue bikin jadi strategi gue gitu loh. Jadi let's say kayak kemarin 42 misalkan kali 30. Nah sekarang mungkin gue kali 5 atau 15 tapi kuantitinya gue banyakin. Bisa 100, bisa 200 brand yang masuk ke gue tapi gue jualnya dengan harga yang lebih kecil. Itu karena puji Tuhan traffic gue malah naik dan gue sebenarnya bisa jual lebih lagi via digital, makanya gue bikin kelas digital. Itu sih strategi gue sih untuk salesnya. Jadi jangan menyerah dengan size yang biasa kita makan gede, yang kecil nggak kita makan. Itu satu. Terus yang kedua aplikasi setiap hari sih ada yang closing dan trennya naik. 3 bulan ini naik penjualan lewat aplikasi subscription kita malah naik. Di satu sisi subscription kita kan 35.000 tuh. 35.000. Nah
gue bikin lagi size yang lebih kecil lagi, bro. Apa size yang lebih kecil lagi? Audiobook gue jual 29.000. Ternyata trennya juga ada yang beli juga. Itu ada yang beli juga. Terus juga financial high check up yang tadinya ketemu tatap muka, kita jual biasanya 1 juta. Ya karena online kan nggak perlu keluar duit, nggak perlu apa. Gue bikin setengah harga. Dan trennya naik juga, itu satu lagi. Terus secara kos perusahaan, ya maklum lah, gue CMO mungkin satu dari sedikit CMO yang background gue juga gue dulu di accounting sama auditor juga. Jadi gue soal budgeting pun gue sembari jual gue mikirin budget juga. Nah, secara budget, percaya nggak percaya, karena gue nggak pernah, tim gue dan gue nggak pernah meeting lagi, maksudnya offline, yang perlu transport, nggak perlu makan siang bareng, lunch gitu kan, nggak perlu entertain, itu kosnya 0, bro. Bayangin aja kosnya 0. Iya, pulsa juga tim gue kan kalau misalkan di rumah ya pakai kuota pakai wifi rumahnya gitu kan, gue juga nggak perlu cover pulsanya mereka juga gitu kan. Kalau lebih kecil dari sisi operasional cost turun, tinggal COGS juga turun. Ya sebenarnya secara net income gue naik gitu loh. Jadi kalau penjualan itu kan, kalau misalkan suatu korporasi itu lihat dari sales itu kan P kali Q. P itu pricing, Q itu quantity. Kalau pricingnya gue turunin, quantity-nya tinggal gue naikin. Nah itu baru di sales. Di COGS, cost gue misalkan direct material, direct labor, factory overhead gue turun. Factory overhead, listrik, air nggak bayar tuh di kantor gue di Bandung. Gitu kan, walaupun di Jakarta kan karena co-working space tetap bayar bulanan. Gitu. Cuma kan yang untuk kantor pusat di Bandung, gue nggak keluar duit. Maksudnya lebih dikit keluar duitnya gitu. Itu kan COGS. Terus kalau lihat di operational cost turun juga. Misalkan yang kayak tadi transport, selling expense gue juga turun. Certified financial planner nih, Bro Owen Sanjoto. Wah, mantap. Certified financial planner gitu tuh. Sekalian pastor. Halo pastor. Dari CMO. Tadi ada yang jokes ini. Hah? Ada yang jokes yang Prince Pong nih, nggak bisa bayar utang. Tadi yang penyebab stroke, bro. Udah ada yang jokes nih. Nggak bisa bayar utang. Nggak bisa bayar utang. Oke, masih kurang tepat. Asik. Ada yang tahu teman-teman? Langsung di komen aja di bawah biar saya kasih nanti voucher diskon aplikasi Finansialku. Kenapa orang bisa kena stroke? Nah, coba dijawab di kolom komentar. Mungkin Pak Owen Sanjoto bisa menjawab juga kenapa orang bisa kena stroke. Gitu, bro. Jadi ya kalau secara operasional korporasi net income gue malah naik. Gitu. Iya, ini mungkin orang-orang nggak sadarin, fokusnya di sales turun gitu kan. In the end of the day, sales versus profit versus cash flow, mana sih yang paling penting buat pengusaha? Cash flow lah. Cash flow, that's why maksudnya sekarang harus cari emang yang barang yang cash flow-nya kenceng gitu. Karena kayak kemarin gua ngobrolin tentang UMKM, macet bro, piutangnya macet semua itu. Nah, jadi kan bahasanya ada gap pembiayaan juga di situ yang nggak bisa masuk. Satu sisi dia beli supply mesti dikejar terus, satu sisi piutangnya nggak tertagih. Ini Goldi Wijaya, duit yang diinvest kena investasi bodong, kenapa kok bisa kenapa? Bapak berarti belum follow Finansialku. Teman-teman, tahu nggak sih 7 tahun terakhir, 2012 sampai 2019 tuh total investasi bodong, total duit masyarakat yang hilang di investasi bodong tuh berapa? Nilainya 110 triliun. Iya, bayangin tuh kalau bisa untuk corona, semua orang udah bisa pakai APD semua kalau 110 triliun.
Iya, betul. Iya. Pak Goldi, invest bodongnya di mana Pak Goldi? Bisa sebut merek nggak? Wah, ini ada kacapnya Palembang nih, kacap BRI Palembang, Arif Setiawan. Waduh, selamat malam Pak Kacap. Halo Pak Kacap. Iya, mantap. Kalau butuh kredit bisa nih orang Palembang nih. Kredit. Palembang. Iya, kredit tanpa angsuran. Bro, ada ini nih, Big Tami nih. Big Tami, gue lagi mau atur kolaborasi IG lah, Big Tami nih. Big Tami, perut gede ya berarti ya. Iya, kuliner. Makan di sini ya. Iya. Itu program kita berhenti nih, makan. Tapi Doremi jalan terus. Doremi jalan terus. Wow, temennya taruh duit di mana Pak Goldi? Rally Daniel, halo, yes. Kita ngomongin soal keuangan, Facebook. Nih Rally Daniel juga properti. YouTuber bro. Rally Daniel YouTuber juga bro. YouTuber tapi ayo collab dong. Collab, nggak apa-apa. Bro, gue tuh kuncinya satu bro di YouTube tuh, karena lu ngajak gue kolaborasi terlebih dahulu. Gue tuh sekarang tuh ke bawah prinsip gue. Untuk membesarkan diri sendiri, gue harus ngebesarin orang lain dulu. Kolaborasi. Iya. Itu. Ada satu orang ngajak kolaborasi. Iya. Video dia udah naik di tempat gue. Video gue nggak naik di tempat dia, bro. Itu gimana, Bro? Lewatan tuh orang. Itu kalau ketahuan di YouTuber di blacklist, bro. Waduh, di blacklist ya. Di blacklist. Cuma nggak apa-apa lah. Biar bukan kolaborasi, ya kan? Numpang ini doang. Udah habis waktu gue ya. Oke, teman-teman ada yang mau tanya tentang keuangan atau properti YouTube, silakan teman-teman. Karena kita juga ini sifatnya mendadak sih, nggak ada skrip. Kita ngomong berdua nggak pernah ada pakai skrip. Iya, ini ngomong pertemanan, tanya di industri bidang masing-masing. Cuman kayak kita banyak kolaborasi. Gue pun juga, ya seru lah bisa ini finansialku gitu kan. Kemarin bisa diundang di Ancol gitu ya. Doain aja ntar tahun ini di Bali lah minimum. Wih, Bali. Iya. Tio gue masih nonton kan? Tio gue masih nonton kan? Iya, kenal sama Bro Ruby aja dari donor darah. Hah? Dari donor darah ya, dari sosial. Gue suka sosial juga. Donor darah itu yang ngajakin gue Juanda Rovelim tuh. Yang ngajakin. Juanda Rovelim, iya. Iya, terus hostnya YouTuber bawa kemana-mana bawa GoPro aja. Iya, di situ ada Kotomi Wong juga. Kayak gitu loh. Awal mulanya kolaborasi. Iya. Sekarang gitu loh, Boy. Ya klik-klikan sih, ya. Nggak bisa gede sendiri, bro, sekarang. Iya, betul sih. Betul. Jadi apa tuh? Hah? Gimana? So, apa nih? Belum ada yang jawab lagi. Oh iya, belum ada yang jawab nih. Tadi salah, kayak banyakan utang. Nggak bisa bayar utang, salah itu. Salah ya. Kurang tepat. Iya. Lagi bro. Terus ini bro, gue mau tanya soal ini bro. Lu kan kuat banget nih, live. Seminggu aja 7 hari bisa 3 kali. 1 minggu udah 21 kali live bro. Apa nih tips and trick nih? Ini live-nya di mana aja maksudnya nih? Ya di Doremi, di IG Live, di Ajon. Belum IG Live sama yang lain-lain kan. Iya. Ya gue pikir gini lah, sekarang kan juga ya kan work from home kan. Kalau pagi itu gue ya ada meeting juga kan sama properti, sama tim gitu kan. Ya
meeting pun juga kan 1 jam, 1,5 jam gitu kan. Tapi kan selebihnya kan selain itu kan gue juga ngisi ngisi strategi, mindset gitu kan. Ya, that's why ya sambil ngisi itu karena gini bro, ketika ini nggak diisi kan pasti melesat juga pikiran-pikiran negatif gitu kan ya. Mending diisi ya berarti. Iya, gue bilang mendingan gue ngisi sama ya orang-orang yang sebenarnya gue direkomendasiin, kayak lu kan rekomendasiin sini ya kan, karena lu nggak mungkin rekomendasi orang yang blee lah, ya kan. Kalau yang blee itu bakal lu cut. Kayak contoh yang tadi YouTuber tadi tuh, lu gak bakal ajak lagi, gue yakin. Ogah, ya kan, udah, ya kan, gitu kan. Artinya lu udah seleksi, ya kan, ya udah gue tinggal kayak kemarin kan kita sama yang Bu Titik gitu kan, Titik Rus, Rusmiati, gue jadi inget tuh. Siapa ya Titik Rus dulu? Iya kan, ya kan gue belajar. Nah, gue suka tuh bro, social entrepreneur, gitu loh. Gue suka karena itu yang sebenarnya kayak mudah kan punya properti itu kayak mirip-mirip kayak gitu sebenarnya. Tapi ya bedanya ya itu ya istilah kata ya gue pikir gitu loh, punya passion, punya gimana ya, social entrepreneur kan istilah kata gitu loh, punya kayak kepo gitu kan, atau rasa peduli gitu loh. Tapi ya lu itu udah dari dalam gitu kan. Tuh, gitu. Makanya bisa sejalan juga ya, sama visi kan. Yes. Sama visi hidup lu juga. Yes, gitu. Karena it's not all about the money gitu. Betul. Gitu. Sama ini bro, gue kadang-kadang lu dulu bro. Apa? Boleh ngobrol dulu. Bro Ruby. Oh, iya kayak si Titi kemarin gitu ya. Menurut gua kalau dia bisa ya kan edukasinya itu bergulir terus gitu kan ya. Bergulir terus ya, atau ada SOP atau apanya itu bisa diduplikasi kan. Gitu, bisa jadi kayak workshop gitu kan. Ya kan? Karena gini bro, gue lihat gini, beberapa gue ikutin kayak seminar atau apa di luar negeri atau di apa gitu kan, mereka ada workshop, mereka kayak bikin duplikasi, mereka kasih lihat nih, ini loh kayak gini, misalnya kayak musisi gitu kan ya, ini loh cara latihannya kayak gini loh, ini loh kalau misalnya lu nyatuin tim semua kayak gini cara-caranya, mereka kasih tahu bro, gitu. Gue pernah belajar. Copy paste aja ya. Yes, tinggal copy paste. Tapi copy paste lu mesti dikasih tahu juga, lu mesti sesuaiin sama culture, ya kan, sama ya kebiasaan. Emang gini bro, karena memang nggak semuanya langsung di copy paste mentah-mentah. Butuh adaptasi, ya kan. McD aja butuh adaptasi di Indonesia. Betul, nggak bisa saker gitu loh. Jual nasi gitu. Iya, tapi seenggaknya ada kerangka yang sejalan atau kerangka yang membatasi untuk sistem itu bisa ada gitu. Itu makanya kan kita bikin grup webinar muda kalian punya properti. Minimum 100 orang yang di dalam sana bisa punya properti bro. Iya loh, betul. Dan 100 orang itu, ya kan, minimal jadi nggak nyusahin keluarganya, bro. Dan mereka jadi contoh. Gak tinggal di pondok mertua indah ya? Iya, gitu loh. Karena, ya itu, banyak orang yang punya mindset, hanya punya mertua gitu kan, atau ini. Kalau misalnya, ya sorry itu ya, kalau mertua lu bangkrut, terus gimana? Itu IMF ya, bukannya gue nyebarin ketakutan ya bro tapi kan kita mesti hope for the best, prepare for the worst gitu kan. Ini kan harus mandiri lah, iya gak? Gitu. Iya, nanti IMF lagi pinjamannya. Nah, itu lagi gitu.
Oke, mantap nih pembicaraan. Soalnya gini bro, gue lihat gini bro, banyak orang yang nunda dan akhirnya nggak beli bro. Gue masih menjumpai ya teman-teman di Bahkan atas artis ya. Hah? Bahkan artis ya. Bahkan artis bro, gue udah ketemu artis juga, nggak ada bro. Hidupnya akhirnya sulit bro, gitu. Akhirnya sulit. Ya. Jadi mendingan ya udah nggak apa-apa, gue nggak fenomenal nggak apa-apa, ya kan. Gue subscriber gue segitu-segini aja, gue nggak terlalu komplain nggak apa-apa gitu kan. Karena gini, gue bukan make money di situ terus terang kan, karena gue make money betul gue gitu kan. Iya kan. Iya, iya gue edukasi, ya kan. Gue edukasi, gue lakukan aja yang terbaik gitu. Gitu. Duit dari YouTube juga nggak seberapa lah. Yalah. Ya gue nggak, ya bukannya cari gimmick-gimmick yang misalnya apa-apa gitu loh. Nggak lah. Gue pikir gue lebih baik ya apa-apa menanggungkan kebaikan gini bukan? Gue mau coba bangun fondasi yang kokoh gitu. Bukannya gue bukan orang yang gaya-gaya so kaya, so tajir, tapi fondasinya bobok. Apalagi di keadaan kayak gini, kelihatan bro, kelihatan jelas gitu loh. Di kondisi ini akan kelihatan siapa yang benar-benar ini, siapa yang ngandelin es doang. Iya. Iya bro, jadi bahasanya gini sih, maksud gue orang tuh kadang-kadang karena egonya kan, kalau kita dulu itu sandang pangan papan kan, benar kan? Iya, betul. Makan udah, punya baju, pakai baju, papannya sering dilupakan. Iya, dilupakan, bener. Bener sekali. Makin lama. Yes. Rambut doang jadi. Aduh. Jadi kelihatan. Oke. Susah tapi nggak bisa deh. Oke, itu. Iya, kayak gitu. Gue tuh sangat karena makanya pas gue ketemu sama lu, ngobrol bareng, ketemu sama lu, gue sebenarnya mungkin teman-teman angkatan gue juga kayak gitu kok. Maksudnya gue bukannya ngebanggain gue punya rumah atau gimana, rumah gue juga kecil kok, cuma muat bertiga gitu kan. Cuma maksud gue mereka tuh malah mendahulukan hal-hal yang mungkin menurut gue kalau punya itu pun bisa gitu loh. Cuma nggak tahu ya, apa gue ditempa sama warga, ditempa sama kerja gitu loh. Kayak misalkan gue sampai sekarang nggak ada mobil. Ya nggak apa-apa. Sampai sekarang nggak ada mobil. Nggak apa-apa. Gitu. Mobil bisa pakai apa? Ya kan sekarang mobil gue jarang pakai nih. Gue udah hampir sebulan nggak pakai mobil. Mau beli mobil pun bisa sebenarnya, cuman ya lagi-lagi kan gue sebenarnya punya tanggung jawab moral di sini, karena kan di finansialku kan kita financial planning platform, pusat perencanaan keuangan. Jangan sampai gue maksa ego gue, nanti gue nggak punya aset apa-apa kan, malah ntar dibilang gue CMO finansialku banyak utang di mana-mana, ya kan? Terus fotonya dipajang di grup WhatsApp-nya debt collector gitu kan? Iya, jangan. ada debt collector yang menyusup di WhatsApp grup gitu ya, Bro ya. Tolong bayar hutang. Bukan menyusup, Pak. Dia bikin satu grup WhatsApp khusus itu, Pak. Ngeri kali. Ngeri, Pak. Pusing. Itu bahasanya. Ya, karena bahasanya kayak gitu lah. Ya, terus untuk gini bro, untuk lu, gue pengen lihat ini sudut pandang lu begini bro. Banyak perusahaan yang sekarang terpaksa PHK karyawannya. Ya. Menurut lu bagaimana bro? Dari sisi Ruby Herman. Oke. Jadi gini, menurut gua sekarang ini sebagai seorang pemimpin dari perusahaan, kita harus putar otak gimana to make money.
intinya gitu. Intinya makanya dari tim, ayo kita mesti take action, ya, take action. Kan yang penting ya seperti bilang cash flow, ya kan, cash flow, ya kan. Walaupun gue cuma di tengah-tengah, ya kan, gue sebagai konsultan dan juga bikin tim in-house gitu kan ya kan. Gue mengencourage teman-teman harus ya jualan untuk apa, nyelamatin dia, dengan cuma nyelamatin diri sendiri, nyelamatin juga developer, ya, dan juga ini gitu loh. Ya, jadi makanya gue kebanyakan bicara kepada pelaku bisnis, kalau bisa berjuang untuk, ya, istilah kata gimana nih cari cara untuk melakukan supaya nggak ada PHK gitu. Tapi kalau realitanya tapi bisnis yang ya kayak misalnya kayak mall tutup, Bu, Ancol tutup, ya kan, itu mau nggak mau gitu. Itu gue rasa juga banyak bisnis owner yang coba pindahin karyawannya kemana coba gitu. Gitu. Tadi gue juga habis ngobrol sama kayak tadi sama Pak Anton tadi, ya mungkin sini juga gue bilang, menurut gue kasih pandangan gitu. Menurut gue ya untuk tour and travel masih ada peluang nih gitu. Memaksimalkan atau mengkombinasikan ya ekosistem, ada hotel, restoran, loh, ya kan. Kita nggak ngomong tempat pariwisata lah ya. Kita ngomong hotel dulu, masih ada kan hotel. Itu masih ada peluang menurut gue ya. Iya kan? Ya, bisa sponsor jadi rumah sakit. Bisa sponsor jadi rumah sakit. Menurut gue nggak cuma jadi rumah sakit, bro. Jadi stay vacation. Betul. Iya kan? Kalau gue sharing stay vacation, gitu kan. Supaya apa? Pendapatan hotel tetap dapat, gitu. Tetap bisa jualan. Iya kan? Stay vacation. Nah, cuman sekarang stay vacation ini kan kurang diedukasi, bro. Ketika ini diedukasi, makin mantap. Itu juga restoran-restoran, Bu. Kalau banyak yang bantu masarin, ya, banyak yang bantu gaungin, itu lebih bagus. Wah, tinggal 20 detik lagi, Bu. Ya, menurut gue tadi, jadi intinya gini, Bu. Menurut gue, kita sebagai pimpinan atau apa, menurut gue, kalau kita bisa berjuang untuk mempertahankan. Ya, setuju sih. Iya, kalau emang kalau nggak bisa diperjuangin lagi, ya realitas. Ya, bagaimanapun kan kita buka lapangan kerja, ya. Yes. Oke, sampai jumpa. Oke. Bye.